Oke, selamat sore pemirsa Balikpapan TV. Kita ketemu lagi di program Ayo Belajar, dan kali ini saya Sofi Raja dari Rumah Seni Nirmana seperti biasa akan berbagi tentang bagaimana cara dan manfaat buat kehidupan kita sehari-hari ya. Banyak sekali tema yang akan kita kenalkan, kita akan bagikan di program Ayo Belajar. Nah, tapi kali ini episode yang kali ini kita akan mengunjungi, kita udah ada ya di sini di Adelina Face Painting ya, bersama dengan founder Adelina Face Painting, tapi namanya bukan Adelina. Katanya orang kan tidak kenal maka tidak sayang. Kita kenalan dulu dengan Mbak Dewi. Mbak Dewi, selamat sore. Selamat sore. Iya, gimana kabarnya? Lapar. Baik. Nah, baik. Jujur sekali ya Mbak ya. Oke. Baik ya, alhamdulillah. Alhamdulillah ya. baik. Oke. Jadi gimana nih Mbak? Kan banyak ini udah banyak alat-alatnya nih. Terima kasih loh, kita sudah diizinkan untuk datang ke sini. Dan ini kita mau tanya-tanya sedikit tentang face painting ya. Mbak Dewi pertama kali menekuni dunia face painting ini kapan sih Mbak? Aduh. Waktu itu kan saya masih bekerja di salah satu lembaga kursus bahasa Inggris. Oke. Dan di lembaga kursus bahasa Inggris tersebut kita selalu mengadakan yang namanya Halloween party. Ya, Halloween itu kan identiknya dengan face painting ya. Jadi orang dirubah mukanya, bisa jadi suatu tokoh ataupun yang menyeramkan atau apapun itu gitu. Pertama kali sih saya tertarik, waktu itu kan saya ngundang face painter. Oh, iya, namanya face painter ya, tukang lukisnya gitu kan. Kita panggil dia, kita hire dia, terus saya lihat, waduh kalau gini saya juga bisa gitu, karena kebetulan suka gitu ya. Gitu. Jadi itu tahun berapa itu? Aduh, tahun berapa ya? 2013. Sekitar segitu. Wow, 7 tahun ya? Lumayan. Waktu perkenalan awalnya seperti itu sih. Pertama kali ketemu dengan face paintingnya, terus kenapa tiba-tiba oke, ayo gue juga bisa gitu ya dijalanin, atau akhirnya seperti apa kan? Iya, jadi setelah itu kan karena kita agak rutin ya, dan kita juga di situ ada yang namanya kayak kegiatan live club gitu. Ini kita waktu saya masih bekerja di lembaga kursus tersebut ya. Jadi waktu itu saya bilang, udah deh daripada kita sewa face painter, saya aja yang ini jadi painternya kayak gitu. Karena saya suka, terus mulai otodidak belajar. Terus saya lihat karena face painter itu kan lebih terkenal di luar. Dan luar Indonesia ya, gitu ya maksudnya, bukan di luar Balikpapan ya. Oke. Dan mereka lebih concern ke masalah materialnya. Jadi saya juga pelajari di situ, karena yang sebelumnya itu dia bilang dia biasanya melakukan di sekolah-sekolah internasional, yang mana orang bule kan, kebanyakan anak-anak orang bule, dan mereka concern sekali masalah itu. Jadi saya benar-benar milih, dilihat dia pakai apa ya tintanya gitu. Terus saya juga lihat speknya, terus saya belajar sendiri, bisa lewat YouTube ya dari situ. Terus karena saya juga suka ya itu belajar juga, jadi beli dulu. Kenapa suka gitu? Kenapa suka dengan face painting ini? Kan apa karena sebelumnya atau zaman dulu udah memang pernah melukis atau bagaimana? Apa sih sebenarnya hal yang paling disukai? Maksudnya kenapa Mbak Dewi tiba-tiba oke, gue suka ini? Alasannya apa? Oke. Satu karena unik ya, di sini kan belum banyak gitu ya. Terus yang kedua lucu aja gitu ngeliat muka kita digambar-gambarin gitu. Karena saya sebenarnya nggak bisa make up gitu ya. Jadi senang gambar gitu. Senang gambarin di muka, karena apa? Kalau make up itu kan dia mesti kayak detail. Di sini memang detail, tapi garisnya tuh tidak perlu yang kayak kita harus di blur gitu. Untuk pemula ini enak banget untuk mulai gitu. Kalau menurut saya nggak gitu. mau nonton mungkin ya. Kalau kayak make up kayak gitu kan jadi ya harus disesuaikan dengan ini. Kalau ini kan macam-macam ya bentuknya, bisa berubah gitu ya. Tergantung kreativitas kitanya gitu. Gitu sih. Jadi lebih senang, dan kebetulan waktu itu wadahnya ada. Kan di situ anak-anak banyak. Jadi ya saya pernah juga handle untuk yang live club gitu.
ini ya, menggambar muka anak-anak itu sekitar mungkin di atas 20 orang gitu sendiri gitu. Terus Halloween berikutnya ya kalau ada kayak gini ya saya dan ada satu lagi yang memang bukan asisten, kebetulan dia juga suka gambar dan dia juga mulainya juga dari situ tuh. Dia juga memang harus menyukai dulu ya. Bener. Pertamanya ya. Ya, dan kemudian dari pertama kenal terus jadi suka, terus akhirnya memilih ini sebagai ya oke deh gitu, kita ini menjadi profesi ya intinya ya, face painter gitu untuk saat ini. Untuk saat ini. Itu sejak kapan? Sejak kapan ya? Project yang awal itu ya mungkin 2015 ya, waktu itu saya kan pasang di boleh? boleh. Oke. Nah, saya pasang di situ karena memang kan jarang sekali. Terus saya sempat dikontak sama IO dari Jakarta. Dia mengadakan suatu family gathering dan di situ kenangan yang wow banget karena memang orang susah ya gitu. Terus 2015 ya waktu untuk itu. tahun baru kalau nggak salah. Untuk tahun baru dan ya berkesan sekali gitu dengan waktu itu namanya belum Adelina ya, waktu itu pakai nama saya sendiri gitu. Adelina juga belum ada kan? Jadi sudah lebih dari 5 tahun ya menjadi face painter ini, pastinya juga punya pengalaman yang menarik sejak menjadi face painter. Apalagi ini kan berasal dari luar ya tadi ya, bukan budaya Indonesia. Benar. Gitu. Pasti akan lebih susah dan pengalamannya pasti lebih seru ya kan? Ya, kalau dibilang susah ya, karena nggak semua anak-anak pengen mukanya diwarnai. Tapi belakangan udah agak lebih enak, karena anak-anak udah ngeliat temennya kalau ada satu aja yang sudah suka nanti akan merembet, gitu ya suka gitu. Tapi kalau untuk ketemu kebetulan anak-anaknya belum tahu, terus masih takut, belum ngerasa itu kayak tato gitu ya, padahal kan itu bisa dihapus langsung gitu. Nah itu agak susahnya di situ. Jadi pengalaman pertama tuh yang sangat berkesan ya. Terus ini kan konsumsinya emang hanya buat anak-anak atau gimana? Enggak, yang tadi yang seperti saya bilang itu awal-awal itu untuk family gathering untuk suatu karyawan, tapi untuk orang-orang dewasa malah. Ya, untuk dewasa ya. Gitu. Bisa buat dewasa dan bisa buat anak-anak juga ya. Jadi pengalamannya pasti seru ya. Coba deh, paling seru nih apa nih pengalamannya? Paling seru kita menghandle ulang tahun ya. Ulang tahun anak-anak di sekolahan. Susah sekali ya, karena untuk ngaturnya dan mereka tuh pengen cepet gitu, hasilnya cepet. Sementara kita tangan cuma 2 dan itu benar-benar kita harus bisa ngatur. Pasti akan ada komen, kok lama gitu ya, tapi ya, dari anak-anak lucu memang. Lucu banget. Terus tapi juga gitu ya. Benar Baiklah. Ya oke, terima kasih Mas Dewi. Nanti kita akan belajar tentang cara membuat face painting, tapi kita nggak ngebayangin langsung full muka ya mungkin ya. Jadi dari tahap per tahap yang paling sederhana, intinya basic dulu lah ya. Setelah jeda berikut ini. Oke. Jangan lupa klik tombol subscribe, lalu nyalakan lonceng notifikasi agar kamu tahu berita-berita terupdate, dan jangan lupa share video ini.